Kebo Iwa dan Danau Batur. Dahulu, di daerah Bali, hidup sepasang suami istri yang cukup terpandang. Meski sudah cukup lama menikah, mereka belum juga dikaruniai anak. Setiap hari, mereka pergi ke pura untuk berdoa. Setelah sekian lama, doa mereka pun terjawab. Sang istri mengandung. Kebahagiaan semakin bertambah ketika anak yang dilahirkan adalah laki-laki. Namun, terjadi keanehan pada anak lelaki itu. Ia tumbuh dengan cepat. Ia pun sangat doyan makan sehingga tubuhnya menjadi sangat besar. Karenanya, ia diberi nama Kebo Iwa, yang artinya paman kerbau. Ketika dewasa, tinggi tubuhnya hampir sebesar bukit. Kekuatannya pun seperti topan. Kebo Iwa dikenal sebagai perusak, sebab jika ia marah dapat menghancurkan segalanya dengan mudah. Rumah milik penduduk maupun pura bisa dirusaknya. Namun, jika ia sedang tidak mengamuk, tenaganya dapat digunakan untuk membantu penduduk desa seperti membangun rumah, pura, atau membuat sumur. Kebo Iwa tidak pernah meminta imbalan yang macam-macam kepada penduduk desa. Ia hanya minta agar penduduk desa menyediakan makanan yang cukup untuknya. Karena tubuhnya sangat besar, makannya pun sangat banyak. Porsi makan Kebo Iwa sama seperti menyiapkan makanan untuk 1.000 orang. Ketika penduduk desa sudah tidak membutuhkan tenaganya, mereka harus tetap menyediakan makanan untuk Kebo Iwa. Sebab, jika ia marah, celakalah seluruh penduduk desa. Tibalah musim kemarau. Semua lumbung padi milik penduduk mulai kosong. Beras dan bahan makanan lain mulai sulit diperoleh. Setelah sekian lama, hujan tidak kunjung datang. Penduduk desa mulai khawatir dengan keadaan Kebo Iwa. Sebab, jika ia lapar, pasti akan mengamuk. Suatu hari, Kebo Iwa merasa lapar, namun makanan belum juga tersedia untuknya. Kebo Iwa pun marah dan mengamuk. Ia menghancurkan rumah-rumah milik penduduk. Pura-pura sebagai tempat ibadah juga tidak luput dari amukannya. Para penduduk lari kocar-kacir menyelamatkan diri. "Mana makanan untukku? Mana makanan untukku?" teriak Kebo Iwa dengan suaranya yang menggelegar. Kebo Iwa semakin ganas. Ia tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga memakan hewan-hewan ternak milik penduduk. Para penduduk pun juga menjadi korban keganasan Kebo Iwa. Melihat banyak pura yang dirusak dan banyaknya korban yang berjatuhan, penduduk menjadi kesal. Mereka berkumpul dan merencanakan untuk melenyapkan Kebo Iwa. "Bagaimana caranya kita melenyapkan Kebo Iwa yang seperti raksasa itu?" tanya seorang warga. "Kita harus memikirkan siasat untuk menjebak Kebo Iwa," ucap warga lainnya. "Bagaimana kalau kita perdaya saja Kebo Iwa? Mula-mula kita ajak berdamai. Lalu, kita pura-pura membutuhkan tenaganya. Jika ada kesempatan, langsung kita bunuh," ucap seorang warga. Mendengar pendapat itu, semua warga dengan serempak menyetujuinya. Mereka percaya bahwa Sang Hyang Widiwasa akan membantu mereka. Suatu hari, sehabis makan, Kebo Iwa yang merasa kenyang tampak bersantai di tengah sawah. Ia berbaring di atas rumput dengan tenang. Saat itulah waktu yang tepat untuk beberapa warga mengajaknya berbicara. "Kebo Iwa yang baik, kami sangat beruntung dapat mengenalmu. Sebenarnya kami sangat membutuhkan bantuanmu. Tetapi, apa yang kami miliki telah kamu hancurkan. Bagaimana jika kamu membantu kami membangun kembali rumah-rumah dan pura yang telah engkau hancurkan? Selain itu, karena kebutuhan air untuk para warga semakin meningkat, buatkanlah kami sumur. Sebagai imbalannya, kami akan menyediakan makanan yang banyak untuk kamu sehingga kamu tidak akan kelaparan lagi." Mendengar tawaran itu, Kebo Iwa senang dan menyetujuinya. Ia tidak curiga sedikit pun. Keesokan hari, Kebo Iwa mulai bekerja. Dengan waktu yang terhitung singkat, beberapa rumah selesai dikerjakan oleh Kebo Iwa. Sementara itu, para penduduk sibuk mengumpulkan batu kapur untuk mengapur dinding. Namun, batu kapur yang dikumpulkan oleh warga sangat banyak. Kebo Iwa merasa bingung mengapa para warga sangat banyak mengumpulkan batu kapur. Padahal kebutuhan batu kapur untuk rumah dan pura sudah cukup. "Mengapa kalian mengumpulkan batu kapur begitu banyak?" tanya Kebo Iwa. "Apa kamu tidak tahu? Setelah kamu selesai membuat rumah dan pura milik kami akan membuatkanmu rumah yang sangat besar dan sangat indah," ucap salah seorang warga. Mendengar itu semua, Kebo Iwa sangat senang.
Tidak ada kecurigaan sedikit pun darinya. Ia semakin semangat membantu warga. Hanya dalam hitungan beberapa hari, rumah-rumah dan pura milik penduduk selesai dikerjakan. Pekerjaannya hanya tinggal menggali sumur untuk penduduk. Tapi, pekerjaan ini dirasa memakan waktu cukup lama dan memerlukan lebih banyak tenaga. Sebab, zaman dahulu belum tersedia alat-alat berat untuk memudahkan menggali sumur. Kebo Iwa menggunakan tangannya untuk menggali tanah sampai dalam. Semakin hari lubang yang dibuatnya semakin dalam. Kebo Iwa pun menggalinya semakin ke bawah. Tumpukan tanah bekas galian yang berada di mulut lubang pun semakin menggunung. Karena kelelahan, Kebo Iwa berhenti untuk istirahat dan makan. Ia makan sangat banyak. Setelah makan, mata Kebo Iwa terasa berat. Akhirnya, ia tertidur di dalam lubang sumur itu. Dengkuran Kebo Iwa saat tidur terdengar sangat keras sehingga membuat penduduk mengetahui bahwa ia sedang tertidur lelap. "Hai, dengar, itu suara dengkuran Kebo Iwa. Berarti Kebo Iwa sudah sangat lelap. Inilah kesempatan kita untuk melenyapkan," ucap seorang warga. "Benar, kita harus segera berbuat sesuatu sebelum ia terbangun," ucap warga lainnya. Akhirnya, para penduduk segera berkumpul di tempat lubang sumur tersebut. Tampak Kebo Iwa sedang tertidur pulas di dalamnya. Kepala desa memimpin warganya untuk melemparkan batu kapur yang sudah mereka siapkan sebelumnya ke dalam sumur. Karena terlalu lelap, Kebo Iwa belum menyadari bahwa dirinya berada dalam bahaya. Karena air di dalam sumur bercampur kapur sudah mulai meluap dan menyumbat hidung Kebo Iwa, barulah raksasa itu tersadar. Namun, lemparan batu kapur dari para warga semakin bertubi-tubi. Kebo Iwa tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun memiliki badan sangat besar dan tenaga yang sangat kuat, ia tidak mampu melarikan diri dari tumpukan kapur dan air sumur yang kemudian menguburnya hidup-hidup. Kebo Iwa hanya bisa pasrah kepada nasib. Air sumur semakin lama semakin meluap sehingga membanjiri desa dan membentuk danau. Danau itu kini dikenal dengan nama Danau Batur. Timbunan tanah yang cukup tinggi dan tidak tertutup air yang berada di sekitar sumur tersebut menjadi sebuah gunung. Gunung itu dikenal dengan nama Gunung Batur. Pesan moral, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan perlu ada kerjasama dan rencana yang matang. Kalau tidak, keinginan kita tidak akan tercapai. Akan tetapi, rencana yang dibuat harus dipikirkan akibatnya kemudian. Kalau tidak, akan membawa musibah bagi kita sendiri.